Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali bersama channel Pejuang Asam Lambung Asli. Baik, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa yang pernah saya alami, yaitu insomnia atau tidak bisa tidur itu. Bahasa yang aneh-aneh itu. bahasa bahasa umumnya tidak bisa tidur dan mimpi buruk. Lah, bagaimana caranya agar bisa tidur? Dulu saya lama sekali tidak bisa tidur. Apakah karena saya ini tukang begadang atau bagaimana? Yang pasti dulu memang saya semalaman tidak tidur itu nggak jadi soal sebelum terkena GERD anxiety psikosomatis itu. Tapi ketika terkena GERD anxiety psikosomatis, tidak bisa tidur itu menjadi persoalan yang serius. Padahal dulu-dulunya tidak tidur sehari semalam itu hal yang wajar. Jadi begini, saudara-saudaraku, saya kan belum menyampaikan berapa lama. Sebelum nanti ada pertanyaan dari teman-teman, berapa lama Pak kena? Saya kena lama sekali, saudara-saudara. Kalau terhitung dari awal sembuh itu lama sekali. Tapi yang bener-bener waktu itu langsung berhenti total, baik bekerja aktivitas apapun itu eh, dari 2021 sampai paling 2023-an lah. Walaupun di 2024 saya sedang membuat konten ini masih sering datangnya sensasi sing beliur, sing apa ya, pinggang ini masih kaku, terus cemas sering hadir di saat saya bikin ini. Terus apakah ada pertanyaan, oh bapak sendiri belum sembuh total kok sudah bikin konten? Loh, jangan salah saudara, kalau kita menunggu tubuh ini sempurna, tidak ada sesuatu yang kita rasakan, terus kapan kita akan berbuat baik? Jadi berbuat baik tidak perlu ditunda-tunda. Karena saat ini diakui atau tidak diakui, saudara-saudara kita, teman-temanku yang ada di luaran sana sangat membutuhkan tentang motivasi, tentang solusi bagaimana bisa terbebas, bagaimana bisa keluar dari kekalutan pikiran kita ini. Kan begitu. Makanya memang saya tunda-tunda sampai saya harus cari HP tersendiri, HP yang tidak buat kerja, khusus untuk saya peruntukkan membantu menolong teman-temanku yang ada di segala macam penjuru. Mungkin ada yang ada di Gunung Kidul, ada yang di Magetan, di Madiun, Ponorogo, Pacitan, di Sidoarjo sendiri, di Semarang. Dulu saya beberapa bulan di Semarang untuk penenangan diri. Nah, kan membutuhkan. Mengapa begitu? Saya tahu karena di saat saya ada di Jawa Tengah sana, ternyata melihat konten-konten Pak Ponorogo hadir, Pak Bandung hadir. Nah, itu ternyata begitu banyaknya teman-teman yang ternyata sangat membutuhkan mencari solusi. Karena saya yakin teman-teman juga sudah merasa sangat kebingungan, berobat berkali-kali, periksa berkali-kali, tapi tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan. Mata tetap blur, tetap ngeliyeng-ngeliyeng, perasaan tetap kacau, cemas, perasaan seolah akan mati. Pasti semuanya merasakan itu. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Saat kita tidak bisa tidur, lama tidak bisa tidur, gandengannya apa? Gandengannya mimpi buruk. Pasti teman-teman pernah melihat, pernah mendengar para mentor motivator, mimpi buruk yang dialami oleh penderita-penderita asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu
ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini rata-ratanya begitu, cuma saya pribadi ini untuk ketemu orang-orang yang sudah meninggal ini jarang sekali atau mungkin hampir tidak pernah. Tetapi mimpi buruk saya ini mimpinya diarahkan ke kematian. Jadi setiap saya jalan kemana itu selalu terhadang, buntu. Saya jalan ke sana itu dihadang. Kalau di jalan ya dihadang oleh truk atau trailer itu. Kalau saya ke sawah-sawah itu jalannya eh, menuju ke buntu karena di sana ada eh, jurang yang cukup dalam gitu. Atau kalau di apa ya bukit-bukit itu saya terhadang ini terpapak gunung yang tidak bisa dilewati itu. Nah, ketika ditanyakan kepada orang bukan penderita, tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis, itu pasti akan memberikan sebuah jawaban yang tidak membuat kita senang atau bangkit atau semangat. Pasti hal yang menakutkan. Mengapa begitu? Saya sharingkan, saya kok mimpi begini mas. Oh, terus ditanya, terus ya saya ini waktu di jalan itu ternyata begitu sudah sampai jauh dihadang oleh trailer yang satu itu nggak bisa lewat. Tapi pada akhirnya tuh ada celah kecil saya bisa melipir gini. Oh berarti kamu masih selamat. Apakah pikirannya nggak semakin habis kawan? Pikirannya semakin habis, semakin ciut saudara. Makanya saat ini yang kawan-kawan, yang saudara-saudaraku lagi mengalami mimpi buruk, jangan diceritakan kepada sembarang orang ya. Sembarang orang jangan, sekalipun istrimu atau suamimu, ayahmu, ibumu, pokoknya teman-temanmu, jangan, kecuali mereka yang pernah mengalami menderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Ini mungkin nanti akan nyambung, nanti akan apa ya, sama-sama mengalami, walaupun bingung tapi tidak akan mengedonkan hati kita. Tapi kalau ketemu orang yang tidak tahu itu jawabannya. Pernah satu ketika itu termasuk orang spiritual saya yang saya minta bantuan, dimana saya berpikir saya ini terkena guna-guna. Saya tanyakan, Pak D, saya ini kok mimpi ini ke pasar tuh saya beli ini Pak D. Jawabannya apa? Itu arah kematian. Masya Allah. Saya kan nggak berani membantah, saya tidak mungkin akan berdebat. Tapi saya meratapi sendiri. Masuk saya akan semacam itu ya. Itu semacam itu teman-teman. Nah, dari awal mimpi buruk itu juga rangkanya nanti kita tidak bisa tidur juga. Walaupun tidak bisa tidurnya tidak harus karena mimpi buruk, tetapi memang pikiran kita pada saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety psikosomatis itu tidak bisa tidur itu sudah sensasi yang paling menjengkelkan. Ini malam hari itu pikirannya kan kemana-mana. Uh, Sampai saat itu saya juga kadang minta ketika ada istri atau ada anak, tak suruh ini rambut itu mengusap-usap atau dibikin apa ya, biar ada perasaan ini loh, ada enaknya sehingga saya bisa tidur. Tapi itu pun sampai capek ini sampai capek yang usik-usik kepala ini, sampai capek tapi saya tetap nggak bisa tidur itu teman-teman. Nah, bisanya tidur saya pada saat itu saya ya itu tadi, lagi-lagi di konten YouTube menemukan afirmasi, mohon maaf itu miliknya Pak Bribka Suyono. Bener-bener memanjakan itu akhirnya dari situlah. Tapi ya itu tadi syaratnya juga kita bener-bener bisa ini pikiran kita benar-benar kita rilekkan, tubuh kita rilekkan, kemudian belajar untuk meletakkan segala macam urusan pikiran itu kita letakkan dan benar-benar kita mengikuti afirmasi yang di apa ya, dipandu oleh sang motivator itu pada akhirnya disitulah saya menemukan jalan saya bisa tidur. Saya pernah menyampaikan tidur itu bisa diprogram. Saya sampai saat ini
setiap jam 8 malam sudah angop-angop gitu. Kalau saya gledek kan ya pasti tidur. Sekarang ini semacam ini. Dan dulu 1 kali 24 jam saya melayani teman-teman, saya mengatur teman-teman. Bukan berarti saya tidak mau. Kalau teman-teman mau sharing, mau bertemu kaitannya dengan persoalan-persoalan perburuan, organisasi, waktunya memang sekarang bukan saya pelit, saya harus menjaga kondisi saya batasi kalau malam hari. Mentok-mentoknya jam 12 malam, itu pun paginya yes, perubahannya ada, artinya tidak seperti sebelumnya los, nggak ada persoalan. Nah, sekarang ini saya atur, jadi malam itu harus dinolkan pikiran itu, diistirahatkan. Artinya diistirahatkan ini benar-benar meletakkan segala persoalan, sehingga pikiran kita ini bisa rileks, bisa tenang. Kalau sudah tenang akan membawa pengaruh ke kesehatan di seluruh tubuh kita ini. Itu barangkali teman-teman, mimpi buruk dan tidak bisa tidur itu adalah satu kesatuan rangkaian yang itu saling berkaitan, dan solusinya yaitu tadi afirmasi. Kalau nanti teman-teman butuh, paling tidak saya bisa mengarahkan, ini loh begini, ini loh begini. Saya jamin teman-teman nanti persoalan tidak bisa tidur bisa, nantinya bisa tidur. Yang terpenting saat ini, kalau sekarang lagi pengobatan medis ya teman-teman, masih ditempuh, itu tidak apa-apa ya, dilanjutkan saja. Tetapi tetap diiringi pikiran kita mulai ditata, mulai ditenangkan. Saya sudah sampaikan bahwa walaupun minum obat medis terus pemeriksaan rutin, tapi kalau pikiran kita itu tetap masih kacau, masih pikiran kita masih berkelana, tentunya obat itu tidak akan berdampak secara signifikan, baik herbal ataupun obat ya. Makanya ayo teman-teman, saya akan terus memotivasi teman-teman, akan mendorong teman-teman untuk bagaimana teman-teman segera mau bangkit, meninggalkan pikiran yang aneh-aneh itu. Walaupun sulit, tetapi terus menerus harus dicoba. Nanti sudahlah, percayalah bahwa ketika teman-teman itu mau menata pikirannya, ini loh, kesembuhan ini sudah menanti teman-teman. Karena apa? Kalau bilang sembuh, karena yang paling kacau adalah pikirannya, bukan tubuh kita yang rusak, tubuh kita yang jelek. Tubuh kita baik-baik saja. Ketika dokter sudah mengatakan itu adalah gangguan pikiran, dokter kadang hanya mengarahkan ke psikiater. Saya berapa kali diarahkan ke psikiater itu, mau keluar rumah sakit itu diundangkan ustadznya, diceramai 2 kali, diundangkan ustadznya, diceramai sebelum saya diputuskan untuk keluar dari rumah sakit karena dinyatakan saya sehat. Dan sarannya apa? Bisa dilanjutkan nanti ke psikiater. Waktu itu kan jawaban saya setengah emosi. Waktu diceramai, waduh, nangis saya, nangis. Jadi sampai di rumah yang namanya asam naik ya tetap panas. Dikuasi amalan ini disuruh baca ya tetap panas. Itu 2 kali saya keluar dari rumah sakit itu, di penghujung saya opnam itu, sebelum keluar diundangkan ustadznya untuk nyeramai saya. Ya, saya senang-senang sedih, akhirnya yang terjadi apa, nangis. Nangisnya itu apa, merasakan ini. Jadi ketika dikasih amalan itu nanti disuruh niupkan di tangan, tak wirid berapa kali, tak usapkan gini, tetap panas saudara-saudara. Lah, panasnya ini saya punya metode sendiri dari orang tua saya dulu. Nanti akan saya bikin video tersendiri ketika panas di dada, panas di perut, di pinggang. Saya punya cara dan metode waktu itu, nanti akan saya bikin video tersendiri, saya peruntukkan untuk teman-teman. Yang terpenting pesan saya teman-teman, tetap semangat, bersabar, teman-teman pasti bisa bangkit menuju ke sembuh total ya. Benar teman-teman, saya akan gembira, saya akan senang sekali apabila ada kabar bahwa teman-teman sudah memulai membuat apalagi sembuh total. Itu adalah harapan besar saya ya. Baik, seperti biasanya di akhir video, silahkan yang mau subscribe, yang tidak masalah. Seperti konten-konten yang lain-lain, pesan terakhirnya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like,
syukur-syukur dibagikan. Ini saya tiru gitu. Tapi kalaupun itu tidak dilakukan, no problem, tidak ada masalah. Yang terpenting saya bisa membantu, menolong saudara-saudaraku yang ada di segala macam penjuru. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.